Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel ASN Hebat. Nah, jadi setelah sebelumnya saya men-share tentang bagaimana pembuatan SKP 2023 di aplikasi kinerja BKN. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi setelah membuat SKP, kemudian kita sudah mengisikan RHK beserta dengan aspek-aspeknya di sini. Kemudian kita mengisi untuk lampirannya di bawah. Nah, setelah ini semua sudah kita isi, ini SKP-nya kita ajukan ke atasan. Kemudian nanti akan disetujui oleh atasan. Nah, ini untuk SKP saya ini sudah status persetujuan. Jadi sebelum disetujui oleh atasan, sama dengan SKP 2022 kemarin, sebelum persetujuan itu atasan harus mengisikan ekspektasinya di sini. Nah, jadi ini nanti akan muncul di atasan sesaat sebelum SKP kita disetujui. Nah, jadi untuk kali ini saya akan mencontohkan bagaimana caranya melakukan penilaian. Nah, berhubung karena sekarang untuk penilaian kita atau evaluasi di instansi kami itu sudah menerapkan untuk penilaian yang periode bulanan. Nah, ini jadi untuk SKP itu sendiri sebenarnya kita diharuskan untuk evaluasi periodik dan evaluasi final. Nah, jadi untuk periodiknya di sini menggunakan yang bulanan. Jadi, nah di sini kita mulai mengisikan untuk bulan Januari. Nah, jadi di sini ada keterangan Januari itu 1 Januari sampai 31 Januari. Nah, sedangkan untuk di sini ada batasnya tertulis sampai tanggal 15 Februari 2023. Nah, jadi artinya semua aktivitas di periode Januari ini akan berakhir sampai dengan tanggal 15 Februari 2023. Termasuk untuk mengisikan rencana aksi, mengisi bukti dukung, realisasi, kemudian pemberian feedback oleh atasan. Jadi itu semuanya akan berakhir pada tanggal 15 Februari. Nah, jadi untuk rekan-rekan yang sedang mengisi untuk ini evaluasi periode Januari, di sini diperhatikan batasnya, batas waktu penginputannya. Nah, jadi sekarang kita coba untuk mengisi rencana aksi. Jadi ini kita isi dulu rencana aksinya. Nah, ini kan semua kosong. Nah, jadi kita lihat ini RHK-nya itu ada 7, rencana hasil kerjanya ada 7. Yang pertama itu dokumen KGB pegawai, kemudian terlaksananya konsultasi dan seterusnya. Nah, di sini untuk KGB ini kan ada, jadi ini ada realisasinya di bulan Januari. Jadi ini saya tambahkan rencana aksinya. Pertama di sini menerima usulan KGB dari OPD. Kemudian saya tambah lagi memproses KGB yang berkasnya lengkap. Kemudian yang ketiga, nah jadi di sini rencana aksinya bisa lebih dari satu ya, jadi kita tambahkan saja sesuai yang kita kerjakan. Kemudian memberikan
KGB yang telah selesai kepada PNS. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut kembali ke RHK yang kedua. Nah, jadi ini RHK yang kedua ini terlaksananya konsultasi penggunaan aplikasi kinerja BKN. Nah, jadi di sini kebetulan ini juga ada realisasinya di Januari, jadi saya isikan rencana aksinya. Nah, di sini menerima usulan konsultasi atau menerima ASN. Menerima ASN yang ingin berkonsultasi. Kemudian memberikan penjelasan terkait pengisian di aplikasi. Kemudian memberikan konsultasi lanjutan jika masih diperlukan. Via WhatsApp atau telepon. Oke, jadi cukup 3 saja. Kemudian melakukan pencatatan infrastruktur. Nah, ini juga ada. Jadi ini juga ada realisasinya di bulan Januari. Jadi ini saya isi melakukan pencatatan infrastruktur TI. Kemudian membuat laporan. Membuat laporan pencatatan. Infrastruktur TI. Nah, kemudian untuk pemeliharaan juga ada. Jadi saya tambahkan di sini menerima. Jadi ini untuk rencana aksinya, ini kita masukkan apa-apa yang kita kerjakan. Menerima laporan kerusakan atau masalah perangkat komputer. Kemudian jadi kalau misalnya terjadi error seperti ini kita perlu mengunjungi ulang. Di sini kita klik di address barnya di alamat, kemudian kita enter. Nah,
Nah, jadi kalau ini langsung di sini. Nah, di sini kita ulang menerima laporan kerusakan atau permasalahan perangkat komputer. Setelah itu ini sudah tersimpan, kita tambah lagi setelah menerima laporan dan memeriksa atau mengidentifikasi masalah pada perangkat komputer, mengidentifikasi. Nah, jadi ini biasanya tidak terurut. Nah, ini kan tadi saya sudah masukkan ini di nomor 1, tapi pas ini saya masukkan lagi ini dia sudah nomor 2, jadi sepertinya ini diurut berdasarkan alfabet. Jadi tidak apa-apa, yang penting masuk semua yang kita kerjakan. Nah, setelah memeriksa, kemudian membuat laporan perbaikan. Membuat laporan perbaikan perangkat komputer. Oke, jadi setelah itu kita melangkah lagi ke RHK yang berikutnya, terlaksananya pelaporan penilaian kinerja secara periodik dan final. Nah, jadi ini juga setiap periode ini pasti akan ada untuk realisasinya. Nah, jadi mendownload laporan penilaian kinerja ASN. Membuat laporan. Penilaian kinerja ASN. Nah, untuk yang nomor 6 ini terlaksananya pelatihan atau diklat. Nah, dikarenakan untuk periode Januari saya tidak ada pelatihan maupun diklat, jadi untuk rencana aksinya ini saya kosongkan. Kemudian yang ketujuh, terinputnya capaian kinerja organisasi periodik dan final. Jadi ini juga kegiatan yang selalu ada di setiap periode karena penginputan capaian. Nah, di sini rencana aksinya menerima rekapan penilaian dari setiap unit organisasi setelah menerima itu saya menginput capaian kinerja
Kerja organisasi. Kemudian setelah itu, jadi kalau misalnya cuma dua, ya dua saja yang dimasukkan. Nah, jadi ini untuk penginputan rencana aksi di periode Januari di sini. Nah, itu sudah selesai. Jadi untuk rencana aksinya itu yang tidak ada realisasi itu tidak usah diisikan. Jadi yang ada saja realisasinya di bulan Januari atau di periode bulan Januari, itu yang diisi rencana aksinya. Nah, setelah rencana aksi selesai kita input, kita lanjut ke pengisian bukti dukung. Nah, jadi kita kembali ke sini, kita klik penilaian. Nah, setelah penilaian, nah ini kan tadi sudah di rencana aksi ini Januari, jadi ini diperhatikan periodenya jangan sampai salah-salah isi. Nah, jadi di Januari ini sudah di rencana aksinya, kita lanjut untuk pengisian bukti dukung dan lihat hasil ya di sini. Nah, jadi untuk pengisian bukti dukung, nah di sini, nah ini kan ada semua di sini. Jadi di sini akan muncul rencana aksinya tadi yang sudah kita input sebelumnya, di sini akan muncul. Nah, jadi di sini langsung kita isi untuk bukti dukungnya di sini. Jadi untuk bukti dukung kita sisa tambahkan di sini. Jadi kita tambah. Nah, jadi di sini tergantung dari Bapak Ibu. Nah, apa saja yang akan dimasukkan bukti dukung. Jadi di sini misalnya saya untuk KGB ini, saya coba ini kan ini untuk KGB. Jadi KGB-nya itu berapa KGB yang saya buat di bulan Januari ini. Jadi di sini saya masukkan bukti dukungnya, draft KGB bulan Januari. Nah, di sini bukti dukungnya ini adalah link Google Drive-nya. Jadi berhubung juga saya sekarang masih mau mengumpulkan bukti dukung, jadi tapi ini nanti akan saya coba perlihatkan. Nah, jadi supaya nanti teratur, jadi nanti di sini akan saya buat untuk SKP 2023. Jadi saya coba buat foldernya dulu. Jadi untuk evidennya di sini harus benar-benar ya, karena sekarang berdasarkan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, SKP ini akan menjadi pengganti Dupak nantinya. Jadi untuk pejabat fungsional kita itu tidak perlu lagi membuat Dupak. Jadi nanti di sini yang akan dilihat untuk bukti dukungnya. Nah, jadi di sini saya masukkan lagi misalnya periode Januari. Nah, di sini. Nah, nanti di sini di Januari ini khusus untuk realisasi saya di bulan Januari. Jadi contohnya mungkin KGB di mana ya? Jadi berhubung karena bukti fisiknya juga saya baru mau cari, jadi kita contohkan saja yang ini, mungkin yang coba ini saja dulu yang saya masukkan. Jadi ini yang saya masukkan, jadi nanti itu formatnya tergantung dari Bapak Ibu, mau pakai format PDF boleh, mau pakai misalnya Word boleh, atau misalnya Excel juga boleh, mau pakai video pun boleh. Jadi misalnya ini yang saya masukkan di sini.
Nah, jadi ini saya contohkan saja, ini merupakan draft KGB yang saya buat. Jadi ini yang saya copy linknya, klik kanan, kemudian dapatkan link. Nah, jadi di sini akan ada permissionnya di sini. Nah, jadi di sini jangan dibatasi, ini diubah ke siapa saja yang memiliki link, agar nantinya atasan kita sebagai penilai itu bisa melihat bukti dukung kita. Jadi di sini kita salin linknya, kemudian ini yang kita pastekan di sini, klik kanan kemudian paste. Nah, setelah dipaste kita klik OK. Nah, jadi untuk bukti dukung yang ini, yang untuk KGB yang RHK nomor 1 ini sudah ada. Kemudian kita masuk di realisasinya. Jadi di sini realisasinya berapa? Nah, di sini sumber datanya apa? Nah, jadi untuk realisasi misalnya untuk KGB di bulan Januari ini ada 50-an. Jadi 50 KGB. Kemudian di sini sumber datanya usulan masuk. Nah, jadi di sini jangan sampai terjadi kesalahan. Jadi itu untuk sumbernya di sini jangan lagi masukkan link Google Drive-nya, tapi sumber datanya itu dari mana? Misalnya yang umumnya itu di sini diisikan bukti dukung. Jadi ada juga misalnya laporan atau misalnya dokumen, atau misalnya di sini usulan saja misalnya, atau misalnya rekapan. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, jadi karena di sini juga perlu diperhatikan karena ada beberapa kasus di tahun kemarin di 2022 itu. Nah, di sini dia terlalu panjang. Jadi pas ini evaluasinya mau dicetak itu tidak akan tidak tercetak, padahal untuk aplikasinya tidak ada error, tidak ada down di server, tapi penyebabnya ternyata ini di sini yang bersangkutan ini PNS yang bersangkutan memasukkan lagi link Google Drive. Link Google Drive itu cukup kita masukkan di sini, bukti dukungnya di sini. Nah, ini juga kan ada link ke file Google Drive. Nah, di sini kita masukkan linknya. Sedangkan untuk yang di sini di sumbernya ini tidak ada embel-embel link. Jadi di sini sumber datanya, maksudnya sumber data realisasi ini misalnya dari usulan atau dari laporan, seperti itu. Jadi untuk tahun ini mudah-mudahan tidak ada lagi kesalahan. Di sini untuk sumber data jangan lagi memasukkan link Google Drive. Nah, setelah ini realisasi untuk kuantitas sudah. Nah, sekarang kita ke aspek kualitas. Nah, jadi ini untuk aspek kualitas. Untuk evidennya karena sama di sini, ini tidak perlu diisi untuk di kualitasnya. Untuk waktunya pun demikian. Jadi ini ada aspek waktu. Di sini juga tidak perlu diisi, tetapi tetap harus mengisi untuk realisasi. Jadi di sini kita sisa masukkan misalnya 90%. Kemudian di sini sumber datanya misalnya usulan. Nah, setelah itu untuk waktu di sini kita isikan 1 bulan. Sumber datanya juga berdasarkan misalnya periode penilaian. Kenapa 1 bulan? Karena untuk sekarang kan kita evaluasinya kan di bulan Januari, jadi artinya ini realisasi selama 1 bulan, artinya realisasi di bulan Januari. Jadi di sini kita isikan berdasarkan periode penilaian. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk RHK yang nomor 1 ini sudah selesai. Nah, jadi untuk evidennya itu kalau misalnya sama semua cukup ditambahkan saja di aspek kuantitasnya di sini. Untuk aspek kualitas dan waktu ini bisa dikosongkan saja.
karena sama dengan yang di sini. Nah, kemudian barulah kita lanjut ke pengisian yang RHK yang kedua. Nah, di sini misalnya ini kan terinputnya capaian kinerja organisasi, periodik dan final. Jadi di sini misalnya saya tambahkan rekapan penilaian ASN. Nah, di sini sama lagi saya pastikan Google atau ini harus nanti kalau diklik harus mengarah ke sini, harus mengarah ke rekapan penilaian ASN. Jadi ini contoh saja. Nah, misalnya lagi di sini untuk untuk eviden di kualitas dan waktu itu sama, jadi ini tidak perlu diisi. Tetapi harus tetap mengisi di realisasi. Jadi di sini misalnya satu periode sumber datanya itu berdasarkan periode penilaian. Kemudian kita oke. Nah, di sini persentasenya misalnya 90%. Sumber data juga periode penilaian. Nah, untuk waktunya sama 1 bulan. Berdasarkan periode penilaian. Nah, mungkin seperti itu untuk pengisian eviden dan realisasi. Nah, jadi tadi di RHK sedikit juga saya jelaskan. Jadi yang tidak ada realisasinya, jadi ini diperhatikan, yang tidak ada realisasinya itu akan kosong untuk rencana aksinya di sini. Nah, jadi kalau kosong begini, untuk realisasi di sini ini tidak perlu juga ditambahkan di sini. Nah, di sini. Nah, ini kan kosong rencana aksinya karena memang di bulan Januari ini saya belum mengikuti pelatihan atau diklat, jadi ini rencana aksi kosong. Nah, nanti di sini juga dikosongkan. Dikosongkan juga untuk eviden dan realisasinya. Nah, nanti juga untuk penilaian di atasan ini jangan diberi jempol atau misalnya diberikan penilaian untuk di sini. Nah, jadi setelah semuanya ini sudah diisi, kita menghadap kembali ke atasan. Jadi ini tadi saya muat ulang karena atasan saya sebenarnya bukan Pak Muhtar di sini. Jadi saya muat ulang. Nah, dari ini semua kalau kita sudah isi, ini kita kembali memberitahukan kepada atasan agar pekerjaan kita di bulan ini atau di periode ini diberikan feedback, kemudian diberikan nilai. Nah, tapi setelah semua kita isi untuk pengisian eviden dan realisasinya. Nah, jadi setelah dinilai oleh atasan, nanti langsung kita cetak yang ini. Jadi setelah kita melakukan pengisian, kita ajukan ke ini, kita tidak perlu lagi pengajuan sebenarnya kalau untuk penilaian. Kita cukup memberitahu atasan jika kita sudah melakukan pengisian di periode Januari. Nah, dari sini ini sudah semua kita isi. Nah, setelah atasan memberikan penilaian, maka di sini akan muncul apa hasil kerja kita, kemudian perilaku kita
sesuai apa di atas ini, di atas ekspektasi. Nah, nanti di sini akan muncul otomatis nilai SKP yang kita dapat untuk periode Januari. Nah, selanjutnya setelah muncul capaian organisasi di periode Januari ini, barulah kita mencetak ini. Jadi untuk proses percetakan ini jangan ditunggu sampai akhir tahun. Nanti setelah semua ini muncul di sini penilaiannya, kita langsung bisa mencetak di sini. Nah, untuk proses percetakan dan ini cetak form penilaian dan dokumen evaluasi, mungkin saya akan berikan videonya setelah setelah evaluasi saya ini sudah dinilai. Nanti saya akan upload kembali untuk videonya di channel ini. Jadi untuk pengisian rencana aksi, pengisian bukti dukun dan realisasi mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke Bapak Ibu yang lain. Dan jangan lupa juga dibunyikan loncengnya supaya nanti kalau ada upload video terbaru dari channel ASN Hebat, Bapak Ibu yang pertama mengetahuinya. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.